ganing 2305111082 dan di sebelah saya Saskia Utakina dengan NIM 2305110880. saya Zani Baija dengan NIM 2305111105. Nah, baik, kita lanjut ke pendahuluannya. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan terhadap perangkat lunak tidak hanya sebatas pada fungsionalitas saja, tapi juga pada aspek keandalan dan efisiensi. Nah, disinilah pentingnya RPL itu, yaitu untuk pendekatan sistematis dalam proses pengembangan perangkat lunak dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Next, apa sih RPL itu? Rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan sistematis, terukur, dan disiplin untuk pengembangan perangkat lunak. Menurut IEEE tahun 1993, RPL merupakan aplikasi prinsip rekayasa pada perangkat lunak yang mencakup program, data, dan dokumentasi. Sedangkan menurut Sommerfeld tahun 2010, RPL meliputi semua aspek produksi perangkat lunak. Tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan sistem yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada tahapan RPL. Secara umum, tahapan rekayasa perangkat lunak terdiri dari spesifikasi, yakni menentukan kebutuhan dan batasan sistem. Lalu ada pengembangan, yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem. Dan ada validasi, memastikan sistem sesuai spesifikasi. Serta yang terakhir ada evolusi, yaitu menyesuaikan perangkat lunak terhadap kebutuhan pengguna. Nah, lanjut kita ke model proses perangkat lunak. Di dunia nyata itu gak semua software itu dikerjakan dengan cara yang sama. Jadi itu model proses ini itu adalah gaya kerja atau alur yang dikerjakannya dalam bikin software. Yang pertama itu ada waterfall atau proses sequential dengan tahapan terstruktur. Jadi sistemnya itu harus dari awal baru ke akhir, gak bisa dari akhir baru ke awal ke akhir, karena awal itu gak bisa. Dan ada juga incremental atau sistem dikembangkan secara bertahap. Lalu ada juga reuse or repeat atau memanfaatkan komponen yang sudah ada. Jadi misalkan contohnya kita mau bikin sebuah aplikasi kayak ojek online kayak gitu, kita tuh kan nggak mungkin kayak bikin Google Maps dari awal gitu, karena kita bisa pakai Google Maps API, terus kita pakai juga Stripe buat pembayarannya kayak gitu. Terus yang lain itu ada agile itu interaktif, fleksibel, dan berbasis kolaborasi pengguna. Next. Nah, kalau misalkan kita tadi bahas metode agile itu secara umum, kita sekarang lebih terstruktur lagi dalam XP atau Extreme Programming. Nah, dalam XP atau Extreme Programming itu yang pertama tuh iterasinya cepat dan pengirimannya secara bertahap. Lalu ada Test First Development and Continuous Integration. Nah, Test First Development itu tes ditulis terlebih dahulu, baru modding. Jadi kodenya tuh lebih terjamin walaupun ya emang lebih lama gitu. And Continuous Integration itu atau CI, setiap ada kode baru itu
dalam